Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mock-up kami yang berjudul Smart Mobile Online Parking. Yang pertama-tama kami akan mengenalkan diri satu persatu. Ada saya sendiri, Muhammad Jakaria, lalu ada Yoga Saputra, ada Widya, ada Muhammad Kemar Ramdan, dan ada Robit Wildan Suaidi, dan yang terakhir ada Hasbi Arfe Maulana, Bu. Materi yang akan kita bahas itu ada pendahuluan, termasuk latar belakang, tujuan dan manfaat, lalu juga kemudian ada rancangan atau gagasan, dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan akan dibahas oleh Widya. Silakan Wid. Oke. Sebentar. Di dalam era globalisasi ini, kita itu memakai teknologi yang sangat pesat, sehingga dalam semua hal di Damin ini memerlukan suatu sarana yang dapat mendukung dan dapat memudahkan pekerjaan di segala bidang dan juga untuk mengembangkan suatu instansi. Nah, permasalahan yang sering dihadapi oleh pengendara dalam hal parkir mobil secara konvensional maupun antara lain tidak tersedianya informasi parkir. Informasi parkir yang lengkap, inovatif, dan interaktif. Sistem manual pun tidak dapat menyediakan informasi yang lengkap dan masih kurang efisien dan memarkir mobil yang mengharuskan mencari sendiri tempat parkir. Adapun pengendara mobil berebut dalam memilih tempat parkir itu sendiri. Semua itu karena pengelolaan parkir yang tidak dikelola dengan baik. Untuk tujuannya itu membuat aplikasi mobile parkir yang lengkap dan informatif, dapat membantu pengendara untuk secara cepat mendapatkan tempat parkir, membuat kendaraan yang akan parkir lebih teratur. Untuk manfaatnya, dapat membantu pengelola parkir dan pengendara melalui aplikasi mobile parkir yang terintegrasi dengan baik. Luaran yang diharapkan. Nah, yang pertama, prototipe Smart Mobile Online Parkir berbasis Android yang digunakan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan lokasi parkir. Sebagai pencari lokasi parkir dalam parkir, dapat diakses secara mudah dengan smartphone dan diaplikasikan pada pusat perbelanjaan dan fasilitas publik dengan lainnya. 2, dapat bermanfaat untuk banyak pengelola parkir dan pengendara. Bisa langsung masuk ke konsep, Wid. 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 Oke, kalau bisa langsung ke konsep, Wid. Oh iya. Untuk konsepnya, aplikasi Smoke yang dibuat adalah berbasis Android. Hanya dapat digunakan pada smartphone berbasis sistem operasi Android. End user, sistem informasi dapat dianggap sebagai penerapan teknologi informasi untuk mendukung kinerja kerja. Fokusnya adalah pada penyediaan sistem yang langsung mendukung individu, kelompok, dan kebutuhan departemen. Nah, untuk application programming interface-nya adalah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. Tapi sangat penting dalam teknologi karena dapat membuat pemrograman jauh lebih baik. Oke, selanjutnya untuk mock-up-nya dijelasin sama Kemal, Bu. Ya, sebelumnya saya di sini Kemal, Ibu. Di sini untuk mock-up-nya itu kayak perancangan aplikasinya, Ibu ya, langsung kayak aplikasinya.
Di sini karena kita pembahasannya parkir, jadi di sini kita ada user passwordnya sih, Bu. Jadi kita kayak daftar terlebih dahulu untuk memasuki login Ibu ya untuk aplikasi parkingnya. Nah di sini kita ibarat kata udah daftar terlebih dahulu Ibu ya. Kita masukkan user dan password terlebih dahulu. Setelah itu klik login. Setelah klik login, mohon maaf sebelumnya di sini kalau misalkan kita belum mempunyai usernya, di sini kita sudah sign up dulu Ibu. Nah, untuk daftarnya untuk ada nama depan, nama terakhir, ada email, ada password, ada lokasi di tempat kita tinggal dan nama panggilannya Ibu. Seperti itu. Dan di sini kita diwajibkan sinkron ke OVO Ibu supaya langsung terpotong saldo OVO kita. Semisalnya kayak logikanya kita sudah ngambil kertas karcisnya, nanti kita scan barcode Ibu di OVO-nya itu. Jadi langsung kepotong dari OVO-nya tersebut Ibu. Seperti itu. Nah, di sini halaman inputnya kita input Ibu untuk kendaraan kita. Misalkan kendaraan kita berupa mobil Honda Jazz. Kita masukkan Honda Jazz, plat nomornya apa, dan juga mereknya apa gitu untuk motor. Dan juga di sini untuk kendaraan kedua ini untuk Honda Zoomer dan beserta plat-platnya seperti itu. Dan di sini ketika sudah mempunyai atau sudah daftar Ibu ya, sudah klik daftar, akunnya itu sudah jadi Ibu dan tampilannya seperti halaman tersebut Ibu, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah sudah memasuki halaman, di sini ada halaman saldo Ibu. Saldo ini untuk mungkin sudah tersambungkan sinkronkan oleh OVO Ibu. Jadi di sini kan gambarnya saldo awal 500.000, mungkin OVO kita sudah di top up 500.000 Ibu, seperti itu. Dan di sini ada gambar top up Ibu ya untuk menop up saldo kita Ibu. Jadi kita misalkan mau langsung top up, kita bisa klik top up di aplikasi ini Ibu ya. Jadi nanti mungkin diarahkan mungkin ke bank ataupun Alfamart atau Indomaret atau bank yang lainnya dengan cara yang lainnya nanti akan masuk langsung ke OVO-nya Ibu, seperti itu. Dan di sini halaman berikutnya ada ini Ibu ya, merek-merek mobil dan motornya, seperti itu. Dan yang ketiga ini ada untuk cara pembayarannya. Nah, cara pembayarannya tadi saya bilang Ibu, di sini untuk scan barcode seperti itu. Ketika kita sudah menekan tombol karcis, barcode-nya keluar atau kertasnya keluar, nanti ketika kita ingin keluar, kita membayar tidak pakai uang tunai lagi Ibu. Jadi bisa scan barcode seperti itu. Nah, scan barcode itu nanti untuk harganya terpotong langsung otomatis dari OVO-nya Ibu, sesuai kita berapa jam di lokasi tersebut Ibu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya untuk presentasi berikutnya. Di sini ada form booking Bu. Ini di aplikasi ini kita bisa booking tempat parkir. Jadi sebelum kita ke tujuan, bisa ke tempat perbelanjaan atau fasilitas publik, kita bisa memilih tempat dulu, pilih waktu yang kita inginkan, lalu pilih tempat parkirnya. Ini kedepannya sinkron dengan kondisi yang ada di tempat parkirnya, Bu. Lalu selanjutnya, ketika kita nge-booking, ini ada form bookingnya, Bu. Untuk sampai saat ini masih untuk jenis kendaraan mobil, Bu. Jadi hanya mobil yang bisa booking lokasi parkirnya. Ini tadi yang kita pilih, jenis kendaraannya mobil, ini kendaraannya, plat nomor, ini tempat yang sebelumnya kita pilih, waktu dan lokasi parkir, dan juga ini ada biayanya. Selanjutnya, ketika kita bayar, dia akan langsung memotong saldo OVO yang tadi 500.000, biayanya 75.000, lalu sisa saldonya sekian. Di sini juga ada termasuk kode booking dan juga untuk QR code-nya, Bu. Lalu setelah itu, setelah booking berhasil, kita balik lagi ke menu bayar. Ini sudah ada riwayat transaksinya, Bu. Transaksi pembayaran dari yang sebelumnya 75.000. Ketika kita cetak ulang form booking, dia akan memunculkan form booking yang sudah kita dapatkan, Bu, yang ada kode bookingnya sama QR code-nya. Lalu selanjutnya,
ini adalah menu saldo setelah ada transaksi, Bu. Jadi saldo awalnya tadi hanya 500.000, lalu sisanya 425.000. Karena tadi ada riwayat transaksi sebesar 75.000. Ini juga ada transaksi terakhirnya, Bu, yang berlokasi di SMP Bekasi dan juga lokasi parkir yang kita pilih pada saat booking tempat parkir tadi. Nah, ini ada menu login. Yang kedua, apa sih bedanya? Bedanya kalau tadi yang awal kan belum ada user dan password, karena kita baru pertama kali masuk aplikasi. Tadi kita udah daftarin ini sebagai user dan passwordnya, Bu. Nah, kalau kita login lagi, kita akan balik lagi ke menu profile yang tadi, Bu, dan bisa melakukan booking lagi untuk kendaraan yang kita inginkan. Selanjutnya, kesimpulan dibaca oleh Robert Wildan, Bu. Ya, saya Robert Wildan akan meneruskan presentasi Muhammad Zakaria. Jadi kesimpulan aplikasi mobil parking ini adalah suatu aplikasi pengaturan parkir mobil dan motor yang ditujukan untuk membantu para pengendara dalam mencari atau mendapatkan tempat parkir dengan mudah. Kedua, aplikasi dapat diterapkan untuk tempat parkir yang mempunyai lokasi yang luas, namun masih konvensional dalam penerapan sistemnya. Ketiga, aplikasi ini memudahkan pengelola parkir untuk memanage kendaraan yang masuk dan keluar dengan lebih baik lagi. Dan juga membantu dalam hal pelaporan karena semuanya tercatat dengan baik. Saran, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi, yaitu dengan menambah tempat parkir menjadi lebih banyak dan mencakup banyak pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya. 2. Menambah jenis kendaraan motor untuk bisa melakukan booking tempat parkir yang saat ini hanya dapat dilakukan untuk jenis kendaraan mobil. Ketiga, menambah keamanan karena sudah terintegrasi dengan pengguna kendaraan dan memanage data pengguna aplikasi dengan lebih baik. Yang terakhir ada daftar pustaka. Ini adalah daftar beberapa daftar pustaka. Ada dribble.com, di situ kami mencari referensi tentang parking app konsep. Lalu ada justinmain.com, itu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat mockup. Ada dari YouTube beberapa tutorial menggunakan aplikasi Just in Mind. Lalu ada dari sebuah file PDF yang saya download sebagai referensi dalam membuat mockup mobile parking ini. Sekian, Bu, itu inti dari mockup yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf ada salah-salah. Mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Saya sudah share di grup, Bu, tapi sepertinya nggak ada yang masuk lagi, Bu. Cuma kelompok saya iya, aja, udah. Bu.